Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk anak Umi? Semoga anak Umi semakin sehat, semakin ganteng dan cantik, semakin meningkat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak Umi, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai keindahan kantor. Ya, ini yang akan kita bahas, ya, materi kita hari ini. Ya, jadi siap-siap dengarkan baik-baik. Ya Nak Umi. Jadi keindahan kantor. Kantor merupakan tempat kepala sekolah bekerja. Kantor digunakan sebagai tempat menerima tamu sekolah. Kantor biasanya digunakan juga untuk rapat dewan guru. Oleh karena itu, ruangan kantor harus selalu indah. Ya Nak Umi, lihat kantor kita selalu indah ya kan? Bersih, nyaman. Jadi, hal yang harus dilakukan agar kantor sekolah selalu indah. Yang pertama, penempatan meja kepala sekolah harus tepat. Ya, harus tepat ya Nak Umi. Kemudian lihat ruangan kepala sekolah kita kan tepat kan di tengah-tengah. Jadi rapi kan. Penataan kursi, sofa harus tepat. Ya, kursinya harus tepat, lihat. Tidak berserak kan di kantor kita. Dinding tidak dipenuhi gambar. Ya, karena yang dipenuhi gambar itu di kelas, karena itu materi pelajaran ya. Kemudian semua meja bertelapak. Di atasnya diletakkan vas bunga biar kelihatan indah ya kan. Bunga itu memperindah meja. Kemudian di sudut ruangan terdapat pot bunga. Iya, bunga itu cerminan keindahan ya Nak Umi ya. Jadi bisa mencerminkan keindahan di ruangan tersebut. Kemudian besar pot bunga dan tanaman serasi dengan besar kecilnya ruangan. Jadi harus serasi, tidak boleh ya pot bunga itu besar ruangannya kecil, nanti bisa memakan tempat dan tidak serasi. Kemudian ruangannya besar, bunganya kecil, nggak boleh juga, harus serasi ya kan. Jadi kalau ruangannya besar, gunakanlah ruangan yang besar, bunga yang besar. Kalau ruangannya kecil, gunakan juga bunga yang kecil yang sepantasnya ya Nak Umi. Itu dia. Tapi ruangan sekolah kita sudah baik ya. Kemudian kita masuk keindahan ruang atau tempat yang lain. Jadi ada beberapa ya anak Umi ruangan yang ada di sekolah kita. Yang pertama itu ada ruangan guru ya kan, ruang guru. Kemudian perpustakaan ya kan, di atas ya, lantai 2. Kemudian ruang UKS ya kan, gudang dan kantin ya Nak Umi. Jadi ruangannya itu harus kelihatan indah ya kan, sehingga enak kita lihat. Jadi anak Umi,
satu saja ruangan tidak indah, maka keindahan sekolah kita juga akan berkurang. Jadi semua ruangan harus tampak indah, ya kan? Harus dijaga keindahan ruangan tersebut, baik ruang guru, perpustakaan, UKS, gudang, dan kantin. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Lihat, agar ruang sekolah tampak indah, harus kita lakukan apa? Ruangan selamanya harus bersih. Ya, ketika ada sampah yang berserak, kita kutip, kita masukkan ke tempat sampah, ya kan? Jika berabu, kita sapu, ya kan? Itu dia. Jadi harus selalu bersih. Kemudian letak perabotan yang ada di dalamnya diatur dengan baik, harus rapi, ya, semua perabotan yang ada di ruangan, ya kan, seperti di perpustakaan diatur dengan baik bukunya. Barang yang ada di tiap ruangan sesuai dengan fungsinya ruangan itu sendiri. Jangan nanti perpustakaan tempat makanan, padahal itu tempat kantin ya. Jadi contoh kayak gitu. Jadi sesuai dengan fungsinya. Ruang guru ya isinya ya meja guru, loker guru, ya kan, untuk menyimpan buku anak-anak. Kalau perpustakaan buku-buku, ya kan, kantin makanan dan lain sebagainya. Kemudian barang di gudang hendaknya tidak menumpuk, ya kan. Jadi diatur walaupun itu gudang, jadi harus rapi. Anak Umi kalau meletakkan apa-apa di gudang harus dirapikan, ya. Kemudian makanan di kantin hendaknya ditutup, ya kan anak Umi. Kemudian ditata rapi dan dibungkus, ya. Jadi makanannya itu jadi lebih bersih. Jadi kalau makanan itu, contoh nih, kita di rumah kita aja, kalau penataan meja makannya tidak baik, kita pun nafsu makannya tidak ada, ya kan. Sama tuh ketika orang pesta, ya kan. Jadi harus ditata dengan baik, ya. Contoh kalau kita pesta, yang awal itu adalah nasi, jangan rendang duluan, ya kan. Jadi harus ditata dengan baik. Baik anak Umi, penjelasan Umi hari ini sampai di sini. Tidak ada tugas. Minggu depan baru ada tugas. Umi sudahin dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.